Dalam organisasi, masalah tidak selesai hanya dengan keputusan cepat. Kita perlu perencanaan yang dimulai dari satu hal mendasar, yaitu memahami posisi organisasi saat ini melalui analisis situasi. Analisis situasi adalah langkah awal dalam penyusunan perencanaan. Pada tahap ini, organisasi mencoba menjawab pertanyaan sederhana namun sangat penting, yaitu sebenarnya kita sedang berada di posisi yang seperti apa. Jawaban itu tidak cukup berdasarkan kesan umum. Organisasi perlu melihat fakta di lapangan, capaian yang sudah diraih, kendala yang muncul, dan perubahan di lingkungan sekitar. Dari sini, analisis situasi membantu kita membedakan mana persoalan utama, mana gejala, dan mana faktor yang paling memengaruhi kinerja organisasi. Kalau posisi awalnya sudah jelas, penyusunan rencana menjadi lebih terarah. Kita tidak merancang solusi secara acak, tetapi berdasarkan kondisi nyata yang sedang dihadapi organisasi. Jadi, analisis situasi berfungsi sebagai dasar untuk menentukan arah penyelesaian masalah, memilih prioritas, dan menyiapkan strategi yang paling relevan. Salah satu alat yang paling sering digunakan dalam analisis situasi adalah analisis SWOT. Alat ini membantu organisasi membaca kondisi internal dan eksternal secara lebih terstruktur. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Dalam bahasa sederhana, kita melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strengths adalah hal-hal yang menjadi keunggulan organisasi. Weaknesses adalah bagian yang masih lemah dan perlu diperbaiki dari dalam organisasi itu sendiri. Opportunities adalah peluang dari luar yang bisa dimanfaatkan. Threats adalah ancaman dari luar yang bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi. Logikanya sederhana, organisasi sebaiknya memaksimalkan kekuatan yang dimiliki agar peluang bisa diraih dengan lebih besar. Di saat yang sama, kelemahan perlu dikurangi supaya tidak memperburuk keadaan, dan ancaman perlu diantisipasi agar organisasi tidak mudah terguncang. Karena itu, SWOT bukan sekadar daftar 4 kotak. SWOT adalah cara berpikir untuk menyusun keputusan yang lebih realistis dan strategis. Setelah memahami dasar SWOT, kita masuk ke analisis lingkungan eksternal. Tujuannya adalah mengenali peluang yang bisa dimanfaatkan dan ancaman yang perlu diwaspadai oleh organisasi. Lingkungan eksternal disebut eksternal karena sumbernya berada di luar kendali langsung organisasi. Meski begitu, dampaknya bisa sangat besar terhadap keberhasilan perencanaan. Menurut Pierce dan Robinson, lingkungan eksternal dapat dilihat dalam 3 kategori. Ketiganya membantu kita membaca pengaruh dari level yang luas sampai level yang paling dekat dengan operasi organisasi. Kategori pertama adalah remote environment. Ini mencakup faktor yang sifatnya luas, seperti perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, kondisi sosial, demografi, hukum, dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks rumah sakit, contohnya bisa berupa tren penuaan penduduk, perkembangan telemedicine, atau regulasi baru tentang mutu dan keselamatan pasien. Kategori kedua adalah industri environment. Fokusnya ada pada dinamika persaingan dalam industri, seperti jumlah pesaing, daya tawar pemasok, kebutuhan pasar, dan munculnya layanan alternatif. Bagi rumah sakit, ini bisa terlihat dari bertambahnya rumah sakit swasta, kompetisi layanan spesialis, atau tuntutan pasien terhadap pelayanan yang semakin cepat dan nyaman. Kategori ketiga adalah operational environment. Ini adalah lingkungan yang paling dekat dengan kegiatan harian organisasi, seperti pasien, keluarga pasien, mitra kerja, pemasok, dan tenaga profesional yang terlibat langsung. Kalau ketiga kategori ini dipetakan dengan baik, organisasi akan lebih siap membaca perubahan di luar dirinya dan menyusun rencana yang tidak sekadar baik di atas kertas, tetapi juga relevan di lapangan. Selain melihat lingkungan luar, organisasi juga perlu menilai kondisi di dalam dirinya sendiri. Inilah yang disebut analisis faktor internal. Tujuannya adalah mengenali apa yang menjadi kekuatan organisasi dan apa yang justru masih menjadi kelemahan.
Penilaian ini biasanya dimulai dari budaya organisasi. Kita melihat apakah nilai kerja, disiplin, kolaborasi, dan orientasi pelayanan sudah benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari. Lalu ada struktur organisasi dan sumber daya manusia. Apakah pembagian tugas jelas, jumlah tenaga cukup, dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan layanan. Fasilitas juga menjadi area penting. Rumah sakit perlu menilai kondisi gedung, alat kesehatan, ruang tunggu, hingga sarana pendukung lain yang memengaruhi pengalaman pasien. Berikutnya adalah capaian kinerja dan efisiensi operasional. Kita menilai hasil layanan, kecepatan proses, mutu kerja, serta apakah sumber daya sudah digunakan secara efektif. Aspek finansial dan perjanjian bisnis juga perlu dibaca dengan cermat, karena keduanya memengaruhi keberlanjutan organisasi dan ruang geraknya dalam berkembang. Terakhir, sistem informasi dan manajemen tidak boleh diabaikan. Di era layanan modern, kualitas data dan kelancaran alur informasi sangat menentukan kualitas keputusan. Semakin jujur analisis internal dilakukan, semakin mudah organisasi menyusun strategi yang sesuai dengan kapasitas nyatanya. Sekarang kita lihat contoh faktor internal pada rumah sakit. Dari sisi kekuatan, indikator pertama bisa terlihat dari meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Kekuatan berikutnya adalah sarana dan prasarana yang unggul, misalnya alat kesehatan yang memadai, ruang layanan yang baik, dan fasilitas penunjang yang mendukung mutu pelayanan. Rumah sakit juga bisa memiliki kekuatan dari meningkatnya kepuasan karyawan. Saat tenaga kerja merasa dihargai, kualitas layanan biasanya ikut lebih stabil. Dari sisi kinerja, penerimaan yang meningkat dan pelayanan yang sudah tersertifikasi juga menunjukkan posisi internal yang kuat. Namun, analisis internal tidak berhenti pada kekuatan. Kita juga harus jujur melihat kelemahan yang bisa menghambat pelayanan. Contohnya, ruang tunggu yang kurang memadai dapat menurunkan kenyamanan pasien dan keluarga pasien, bahkan sebelum pelayanan medis dimulai. Respons time yang lama dan proses kerja yang masih manual juga menjadi kelemahan, karena keduanya memperlambat alur layanan dan meningkatkan risiko ketidakefisienan. Biaya operasional yang tinggi, piutang macet, dan tenaga spesialistik yang juga praktik di rumah sakit pesaing dapat memperlemah posisi rumah sakit dari sisi keuangan maupun daya saing. Lewat contoh ini, kita bisa melihat bahwa faktor internal bukan sekadar teori. Semuanya berkaitan langsung dengan mutu layanan, efisiensi, dan keberlanjutan rumah sakit. Semakin spesifik kekuatan dan kelemahan yang dicatat, semakin mudah rumah sakit menyusun strategi yang tepat sasaran. Setelah faktor internal, kita beralih ke faktor eksternal rumah sakit. Di sini, fokusnya adalah membaca peluang dan ancaman dari lingkungan sekitar. Salah satu peluang penting adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Ini bisa mendorong kebutuhan layanan promotif, preventif, maupun pemeriksaan rutin. Program Green Hospital juga dapat menjadi peluang, karena mendorong rumah sakit membangun citra yang lebih baik sekaligus meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab lingkungan. Pasar yang luas dan kebijakan yang mendukung pengembangan rumah sakit juga membuka ruang untuk ekspansi layanan, peningkatan kapasitas, dan inovasi organisasi. Bahkan peraturan disiplin pegawai dapat dibaca sebagai peluang, karena aturan yang lebih jelas bisa memperkuat budaya kerja dan akuntabilitas layanan. Di sisi lain, rumah sakit juga menghadapi ancaman. Tuntutan pelanggan yang makin tinggi membuat standar pelayanan harus terus ditingkatkan. Ketidakpatuhan keluarga pasien, bertambahnya pesaing, dan komplain pelanggan dapat mengganggu kelancaran layanan sekaligus menekan reputasi rumah sakit. Ancaman lain muncul ketika fasilitas rumah sakit pesaing lebih menarik bagi tenaga medis. Dalam situasi ini, persaingan tidak hanya terjadi pada pasien, tetapi juga pada sumber daya profesional. Dengan memetakan peluang dan ancaman secara spesifik, rumah sakit bisa lebih siap mengambil langkah yang proaktif, bukan hanya bereaksi setelah masalah muncul. Setelah faktor internal dan eksternal dipetakan, langkah berikutnya adalah menyusun alternatif strategi. Dalam matriks SWOT, ada 4 kemungkinan strategi utama.
Strategi SO berarti menggunakan strengths untuk meraih opportunities. Ini adalah kondisi ketika organisasi memanfaatkan kekuatannya agar peluang luar bisa ditangkap semaksimal mungkin. Strategi WO berarti memanfaatkan opportunities untuk mengatasi weaknesses. Logikanya, peluang dari luar dipakai sebagai jalan untuk memperbaiki kelemahan di dalam organisasi. Strategi ST berarti menggunakan strengths untuk menghadapi threats. Dalam posisi ini, organisasi mengandalkan keunggulannya agar mampu bertahan atau menang dalam tekanan lingkungan eksternal. Strategi WT adalah strategi bertahan. Organisasi berusaha mengurangi weaknesses sambil menghindari threats agar risikonya tidak semakin besar. Kalau disederhanakan, SO bersifat agresif, WO bersifat perbaikan, ST bersifat protektif, dan WT lebih bersifat defensif. Empat alternatif ini membantu organisasi tidak berhenti pada pemetaan masalah saja, tetapi bergerak menuju pilihan tindakan yang lebih operasional. Jadi matriks SWOT menghubungkan hasil analisis dengan arah strategi yang bisa dijalankan. Bagaimana cara menentukan strategi dengan matriks SWOT? Prosesnya dilakukan secara bertahap agar hasilnya tidak asal cocok, tetapi benar-benar logis. Tahap pertama adalah menyusun daftar peluang dari lingkungan eksternal. Organisasi mencatat kondisi luar yang bisa dimanfaatkan untuk berkembang atau memperbaiki layanan. Tahap kedua adalah menyusun daftar ancaman. Di sini organisasi mengenali faktor luar yang berpotensi menghambat kinerja, menambah risiko, atau menurunkan daya saing. Tahap ketiga adalah mencatat kekuatan internal. Organisasi perlu tahu aset, kemampuan, dan keunggulan apa yang benar-benar bisa diandalkan. Tahap keempat adalah mengidentifikasi kelemahan internal secara jujur. Bagian ini penting karena strategi yang baik harus berangkat dari kondisi nyata, bukan harapan semata. Setelah 4 daftar itu tersedia, tahap berikutnya adalah mencocokkan peluang dengan kekuatan, peluang dengan kelemahan, ancaman dengan kekuatan, serta ancaman dengan kelemahan. Hasil pencocokan itulah yang kemudian menghasilkan strategi SO, WO, ST, dan WT. Jadi, strategi lahir dari kombinasi faktor, bukan dari dugaan semata. Sekarang kita masuk ke contoh penggunaan matriks TOWS pada rumah sakit. Intinya sama seperti SWOT, tetapi penekanannya ada pada proses memasangkan faktor untuk menghasilkan strategi yang lebih konkret. Misalnya, rumah sakit memiliki kekuatan berupa kepuasan pelanggan yang meningkat dan fasilitas yang unggul. Di saat yang sama, ada peluang dari pasar yang luas dan meningkatnya kesadaran hidup sehat. Dari pasangan itu, strategi SO bisa diarahkan pada pengembangan layanan unggulan, promosi layanan preventif, atau perluasan pasar dengan menonjolkan mutu yang sudah dimiliki rumah sakit. Lalu, bayangkan rumah sakit masih memiliki kelemahan seperti proses manual dan response time yang lama, sementara dari luar ada peluang perkembangan teknologi dan dukungan kebijakan pengembangan rumah sakit. Dalam kondisi itu, strategi WO dapat berupa digitalisasi proses layanan, perbaikan sistem antrean, atau penguatan manajemen operasional dengan memanfaatkan dukungan lingkungan eksternal. Untuk strategi ST, rumah sakit dapat memakai kekuatan seperti pelayanan tersertifikasi dan fasilitas yang baik untuk menghadapi ancaman berupa tuntutan pelanggan yang makin tinggi dan persaingan antar rumah sakit. Contoh konkretnya adalah memperkuat diferensiasi layanan, menjaga standar mutu, dan mempercepat respons agar pasien tetap percaya pada rumah sakit tersebut. Sementara itu, strategi WT dipakai ketika kelemahan bertemu ancaman. Misalnya, biaya tinggi dan piutang macet muncul bersamaan dengan meningkatnya persaingan dan komplain pelanggan. Dalam situasi seperti ini, rumah sakit perlu fokus pada efisiensi biaya, perbaikan proses dasar, penguatan pengelolaan keuangan, dan pembatasan risiko agar kondisi tidak memburuk. Jadi, matriks TOWS membantu rumah sakit mengubah daftar SWOT menjadi arah tindakan yang lebih nyata, bukan hanya mengetahui masalah, tetapi juga menentukan apa yang harus dilakukan.
Pada akhirnya, penyusunan rencana penyelesaian masalah harus dimulai dari analisis situasi yang kuat. Dari sana, organisasi dapat mengenali faktor internal dan eksternal secara lebih akurat. Kemudian hasilnya diterjemahkan melalui SWOT dan dipasangkan dalam matriks SWOT atau TOS agar lahir strategi SO, WO, ST, dan WT yang operasional. Saat sebuah masalah muncul, kita sering terpaku pada gejalanya. Di video ini, kita akan melihat bagaimana analisis tulang ikan membantu kita menelusuri penyebabnya secara sistematis dan mudah dipahami. Analisis tulang ikan adalah alat untuk membantu kita memetakan penyebab dari suatu masalah secara terstruktur. Disebut tulang ikan karena susunannya menyerupai kerangka ikan, dengan masalah utama di bagian kepala dan kelompok penyebab di sepanjang tulangnya. Melalui bentuk ini, berbagai sebab potensial tidak ditulis secara acak, tetapi dikelompokkan dengan rapi agar lebih mudah dimengerti. Itulah mengapa analisis ini sering dipakai saat tim ingin merencanakan penyelesaian masalah, bukan sekadar menebak apa penyebabnya. Dengan kata lain, analisis tulang ikan membantu kita melihat hubungan antara satu masalah dan banyak kemungkinan sebab secara utuh. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu mengidentifikasi akibat atau masalah yang benar-benar ingin dianalisis. Masalah ini harus ditulis dengan jelas dan spesifik. Misalnya bukan hanya kualitas menurun, tetapi cacat pada produk nugget meningkat. Setelah masalah ditetapkan, kita masuk ke langkah kedua, yaitu mengidentifikasi kategori sebab utama. Kategori ini membantu tim berpikir lebih terarah. Dalam banyak kasus, kategorinya bisa berupa man, metode, mesin, material, lingkungan, atau pengukuran. Lalu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menemukan sebab-sebab potensial melalui sumbang saran. Pada tahap ini, semua kemungkinan dicatat terlebih dahulu. Tujuannya bukan langsung memilih, tetapi membuka ruang agar faktor yang tersembunyi ikut muncul. Sesudah itu, langkah keempat adalah mengkaji kembali setiap kategori sebab utama beserta rincian penyebab di dalamnya. Di sini tim mulai menilai apakah setiap dugaan memang masuk akal, relevan, dan didukung oleh kondisi yang benar-benar terjadi. Kalau ada faktor yang tumpang tindih, terlalu umum, atau tidak berkaitan langsung, faktor itu bisa diperjelas atau disusun ulang. Terakhir, langkah kelima adalah mencapai kesepakatan tentang sebab yang paling mungkin menjadi akar masalah. Kesepakatan ini penting, karena tanpa itu, tim bisa lompat ke solusi yang belum tentu menyentuh sumber persoalannya. Jadi alurnya bergerak dari merumuskan masalah, mengelompokkan sebab, menggali kemungkinan, meninjau ulang, lalu menyepakati sebab utama. Jika langkah ini dijalankan dengan disiplin, analisis tulang ikan bukan sekadar daftar dugaan. Ini adalah peta berpikir yang menata penyebab secara logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang membuat metode ini berguna dalam pembelajaran, diskusi tim, maupun pemecahan masalah di lapangan. Setelah memahami prosesnya, sekarang kita lihat bagaimana diagram ini dibaca dalam contoh yang lebih konkret. Sekarang kita masuk ke contoh pada diagram. Masalah utamanya adalah cacat pada produk nugget. Masalah itu ditempatkan di bagian kepala ikan, sehingga seluruh perhatian analisis mengarah pada satu persoalan yang sama. Dari sana, cabang-cabang utama dipakai untuk mengelompokkan penyebab potensial agar tim tidak mencampur semua faktor dalam satu daftar panjang. Kategori man biasanya berkaitan dengan faktor manusia, seperti keterampilan, ketelitian, kepatuhan terhadap prosedur, atau beban kerja operator. Kalau pada proses produksi ada operator yang belum memahami standar kerja dengan baik, itu dapat masuk ke cabang man. Kategori metode berhubungan dengan cara kerja atau prosedur yang digunakan selama proses berlangsung. Contohnya bisa berupa langkah kerja yang tidak konsisten, instruksi yang kurang rinci, atau urutan proses yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kategori mesin mengarahkan perhatian pada alat atau peralatan yang dipakai dalam produksi.
Mesin yang tidak terkalibrasi, kurang terawat, atau bekerja tidak stabil bisa ikut memicu munculnya cacat pada nugget. Lalu ada kategori material, yaitu semua hal yang terkait dengan bahan baku atau bahan pendukung. Jika kualitas bahan tidak seragam, komposisinya kurang tepat, atau kondisinya sudah menurun sebelum diproses, faktor itu bisa ditempatkan pada cabang material. Dengan pengelompokan seperti ini, diagram tidak langsung memberi jawaban akhir, tetapi membantu tim melihat di mana dugaan penyebab perlu diperiksa lebih lanjut. Jadi, analisis tulang ikan bukan hanya gambar sebab akibat. Ini adalah cara berpikir yang membantu tim menyusun masalah secara terstruktur. Dengan mengelompokkan penyebab, meninjau setiap kemungkinan, dan menyepakati faktor yang paling mungkin, kita bisa bergerak ke solusi dengan dasar yang lebih kuat. Itulah alasan analisis tulang ikan penting untuk dipahami sebelum kita memutuskan tindakan perbaikan. Semoga setelah ini Anda bisa membaca diagramnya dengan lebih percaya diri dan menggunakannya untuk menelusuri akar masalah secara sistematis. Mulailah dari masalah yang jelas, lalu ikuti prosesnya dengan teliti. Dengan begitu, solusi yang dipilih benar-benar menjawab sumber persoalan.